ulama. Tidak setiap orang yang punya pengetahuan itu kemudian dicap sebagai ulama, ya. Kemudian ditanyakan pula di sini tentang al-mukhlisun. Al-mukhlisun adalah orang-orang yang ikhlas. Kemudian mukhlasun, orang-orang yang mengikhlaskan dirinya. Lalu tolong jelaskan tentang akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada sesama makhluk. Sebetulnya sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wasiat yang disampaikannya kepada dua orang sahabat, sahabat Abu Dzar dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Sebuah hadis tentang ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan dapat menghapuskannya. Lalu wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Dalam hadis ini ada 3 hal yang penting untuk kita ketahui. Pertama, Nabi menjelaskan tentang bagaimana cara kita berakhlak dengan Allah, yaitu melalui apa? Takwa. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Inilah cara kita menampakkan akhlak yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara menampakkan akhlak yang baik di hadapan manusia adalah tadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian berikutnya wa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha, ini juga akhlak yang kita perlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita upayakan supaya diri kita ini menjadi orang yang selalu bertaubat ketika melakukan kesalahan. Itu diantaranya akhlak yang kita perlihatkan di hadapan Allah, kemudian di hadapan sesama. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau akhlak yang mesti ditampakkan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mengagungkan, ya, sunnahnya dan mengamalkan sunnahnya, kemudian membela sunnahnya. Itu diantaranya akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana membentengi keluarga, teman, dan tetangga, bahkan diri kita dari subhat yang terus digencarkan oleh orang liberal. Karena banyak orang awam yang tertarik dengan ajaran mereka. Cara membentenginya adalah mengajak keluarga, kerabat, saudara, teman untuk selalu duduk di majelis ilmu, ya. Hanya itu upaya yang bisa dilakukan. Apa yang dimaksud dengan mempelajari adab dulu baru belajar ilmu? Bukannya adab juga masuk ke dalam ilmu? Betul bahwa adab masuk ke dalam ilmu. Namun yang dimaksud di sini ilmu yang kaitannya lebih khusus, ya. Seperti ilmu yang memang ada bidang-bidangnya tertentu. Seperti masalah bahasa Arab, nahwu, shorof, kemudian juga hadis, ilmu mustalah hadis. Jadi terkait dengan kaidah-kaidah, terkait dengan ilmu yang ada hubungannya dengan kaidah. Nah, adapun secara umum jelas adab masuk dalam bagian ilmu. Namun yang dimaksudkan dengan belajar adab dulu baru kemudian ilmu, ini ilmu-ilmu yang terkait dengan kaidah-kaidah, ya, bukan terkait dengan masalah pengamalan. Karena banyak orang yang mungkin secara kaidah dia sudah memahaminya dengan betul, tapi dalam segi amalan tidak nampak adanya hal tersebut. Bagaimana tips untuk selalu mengadakan pada diri ini sifat muraqabah? Karena terkadang dalam kesendirian syaitan selalu membisikkan kemaksiatan, dan saat itu pula sifat muraqabah kadang ada, kadang tidak. Nah, yang pasti menjadi kewajiban bagi kita semua untuk selalu memperbaiki, ya, keyakinan
selalu memperbaiki hati, di antaranya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Ketika hati ini menjadi tenang, maka akan dirasakan kekhusyuannya dalam segala hal. Bahkan akan membangkitkan sikap muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir untuk hati itu pengaruhnya sangat besar. Seperti dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa pengaruh zikir untuk hati itu seperti air untuk ikan. Ya, seperti air untuk ikan. Kalau ikan itu jauh dari air, maka bisa dibayangkan keadaannya seperti apa. Kita pun sama. Hati kita jauh dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, bisa dibayangkan keadaannya seperti apa. Ya. Untuk itu perbanyaklah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat. Dan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa ingat kita kepada Allah adalah dengan duduk di majelis ilmu. Ya. Apakah dalam majelis ilmu yang di dalamnya diajarkan kebidahan atau menolak sebagian sunnah juga dinaungi malaikat? Ya, jelas jawabannya tidak. Ya, jelas jawabannya tidak, karena dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu tempat mereka membaca ayat-ayat Allah seperti itu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala atau mereka akan diliputi dengan rahmat. Ya. Kemudian malaikat akan senantiasa mengelilingi majelis tersebut. Adapun suatu majelis yang di dalamnya diajarkan kebid'ahan atau bahkan menolak sunnah, ini malah sesuatu yang tidak disukai, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak ridho, maka malaikat pun tidak akan ridho. Jika Allah marah, maka malaikat pun akan marah. Seperti halnya jika Allah senang, maka malaikat pun akan senang. Ya, disebutkan dalam suatu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala idza ahabba qauman, kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan memanggil malaikat. Ya. Allah akan memanggil malaikat, kemudian disampaikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka cintailah oleh kalian. Seluruh penghuni langit akan ikut mencintai kaum tersebut. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala membenci suatu kaum, maka Allah memanggil malaikat. Kemudian Allah katakan bahwa Allah membenci suatu kaum, bencilah oleh kalian. Maka para malaikat pun ikut membenci, bahkan seluruh penghuni langit ikut membencinya. Ya. Jadi majelis yang seperti ini diadakan di dalamnya ada kebidahan, bahkan menolak sunnah, jelas majelis yang tidak disukai oleh Allah, majelis yang dibenci oleh Allah. Mana mungkin akan dikelilingi oleh para malaikat. Ya. Jadi majelis ilmu yang benar adalah majelis ilmu yang di dalamnya dikaji tentang ayat-ayat Allah, kemudian juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalamnya ada perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi kebid'ahan. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.